Halo teman-teman, welcome back to our podcast Tani Jaya bersama aku Yusef dan kedua bintang tamu kita hari ini. Sebelum itu perkenalan dulu nggak sih? Hai, perkenalkan, nama saya Vanelvi Setwis Menelang dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Perkenalkan, namaku Irfan Fauzi dari Fakultas Pertanian UNED. Wih, menarik sekali kan bintang tamu kita kali ini dari Fakultas Pertanian UNED. Nah, apa sih di pembicaraan kita kali ini yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada masalah perbedaan sistem pertanian di masyarakat. Yang kedua, sistem pertanian dulu dan sekarang menurut sejarah. Yang ketiga, ada contoh perbedaan sistem pertanian yang ada di masyarakat Indonesia. Untuk yang keempat, dampak adanya perbedaan sistem pertanian bagi masyarakat. Kemudian ada latar belakang perbedaan sistem pertanian di Indonesia. Kemudian ada solusi permasalahan perbedaan sistem pertanian. Menarik sekali kan topik pembahasan kita kali ini? Untuk yang pertama kali, kita mau bahas sedikit tentang perbedaan sistem pertanian nih. Menurut kalian, apa sih definisi perbedaan sistem pertanian itu? Dimulai dari saya mendefinisikan bahwa perbedaan sistem pertanian itu merupakan penggunaan teknik pengolahan dalam pertanian yang berbeda-beda. Setiap negara itu memiliki sistem pertanian yang berbeda-beda. Misalnya nih, Jepang, mereka menggunakan sistem pertanian padi sawah yang sangat efisien. Sedangkan kalau di Amerika Serikat, mereka itu menggunakan teknologi pertanian yang canggih seperti traktor dan drone. Ya, memang begitu adanya. Di Indonesia sendiri, kita menggunakan sistem pertanian sawah untuk menanam padi dan sistem pertanian ladang untuk menanam jagung atau kedelai. Masih dikatakan sangat memprihatinkan ya. Bisa dikatakan begitulah. Sistem pertanian kita ini masih belum efisien. Kita masih menggunakan teknologi yang terbilang ketinggalan zaman atau kurang memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Yaitu menurut saya memang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Namun, saat ini banyak petani yang mulai beralih ke sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang lebih sehat. Bagus sekali kalau begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem pertanian organik memang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia. Kita juga harus memperhatikan keberlanjutan sistem pertanian agar bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Nah, betul sekali. Kita harus terus belajar dan mengembangkan sistem pertanian yang lebih baik dan efisien. Sekaligus juga supaya kita tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial di sekitar kita. Oke, kita langsung beralih saja ya ke topik kita yang selanjutnya, yaitu tentang sejarah pertanian dari dulu hingga sekarang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sih awal mula sistem pertanian itu dijalankan? Oh, baiklah, kita mulai dari awal. Sejarah sistem pertanian itu sebenarnya dimulai sejak manusia pertama kali bercocok tanam. Nah, pada awalnya mereka menggunakan teknik bercocok tanam sederhana seperti menabur benih dan memanen hasil tanaman. Teknik ini disebut pertanian tradisional yang masih banyak digunakan di beberapa daerah di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana dengan sistem pertanian modern? Sistem pertanian modern dimulai pada abad ke-18 ketika muncul revolusi industri di Inggris. Dengan adanya mesin pertanian dan teknologi baru, pertanian menjadi lebih efisien dan produktif. Di Indonesia sendiri, sistem pertanian telah berkembang sejak zaman kerajaan. Pada masa itu, pertanian menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Namun, teknologi pertanian pada masa itu sangat sederhana. Nah, setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengembangkan sektor pertanian melalui program pembangunan pertanian yang dikenal sebagai Revolusi Hijau. Program ini berhasil meningkatkan produktivitas pertanian dan membawa Indonesia menjadi negara eksportir beras terbesar di Indonesia. Untuk sistem pertanian saat ini mungkin juga bisa dijelaskan, serta tantangan apa sih yang dialami dalam sistem pertanian seperti apa? Saat ini, sistem pertanian di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi pertanian semakin canggih dan efisien, seperti penggunaan pupuk organik dan sistem irigasi modern. Selain itu, juga ada
pengembangan sistem pertanian berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Tantangan terbesar saat ini adalah perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas tanaman. Selain itu, juga ada masalah lahan yang semakin terbatas dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks. Apakah dari Anda bisa memberikan solusi terhadap permasalahan sistem pertanian ini? Mengenai solusi, secara garis besar, ya bisa dikatakan solusinya adalah dengan mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, memanfaatkan teknologi pertanian yang canggih, dan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada para petani agar mereka dapat mengembangkan pertanian yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas implementasi. Saya sedang tertarik dengan perbedaan sistem pertanian di berbagai negara. Apakah Anda bisa menjelaskan contoh konkretnya? Ada satu, misalnya di Amerika Serikat mereka menggunakan teknologi yang canggih, misalnya traktor atau drone untuk membantu proses pertanian. Mereka juga menggunakan sistem irigasi yang modern dan efisien. Ya, jadi sistem pertanian yang diterapkan di negara luar itu sudah sangat modern sekali. Mulai dari sistem pengolahan, perawatan, hingga hampir keseluruhan sistem pertanian sudah menggunakan teknologi yang canggih. Jadi begitu ya. Lalu bagaimana dengan negara di Jepang? Nah, yang ini menarik. Kalau di Jepang, mereka menggunakan sistem pertanian padi sawah yang sangat efisien. Mereka itu memanfaatkan sistem irigasi yang disebut tarugu. Tujuannya yaitu untuk mengalirkan air dari gunung ke sawah. Mereka juga sangat memperhatikan detail dalam proses penanaman padi, seperti jarak tanam dan penggunaan pupuk organik. Sangat menarik ya. Bisa dijelaskan bagaimana dengan sistem pertanian yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita menggunakan sistem pertanian sawah untuk menanam padi dan sistem pertanian ladang untuk menanam jagung atau kedelai. Namun, sayangnya sistem pertanian kita masih kurang efisien dan memperhatikan aspek lingkungan. Atau bisa dibilang bahwa sistem pertanian yang kita terapkan di Indonesia ini masih sangat sederhana. Petani di Indonesia masih banyak menerapkan sistem pertanian tradisional yang diterapkan atau bisa dibilang dipakai dari leluhur-leluhur yang sebelumnya. Ya, saya setuju. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengembangkan sistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang lebih sehat. Di samping itu, kita juga bisa menggunakan teknologi modern yang efisien untuk membantu proses pertanian kita. Oke, dengan adanya perbedaan sistem pertanian itu juga menimbulkan dampak ya bagi masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang Anda ketahui tentang dampak yang ditimbulkan dari adanya perbedaan sistem pertanian? Mengenai dampak ini, sebenarnya banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan sistem pertanian yang tersebut. Misalnya, sistem pertanian modern yang cenderung fokus pada produktivitas dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan hasil pertanian. Namun, sistem pertanian tradisional yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Nah, dari situ bisa kita lihat sendiri kan perbandingan antara kedua penggunaan sistem pertanian tersebut akan memberikan perbedaan yang tampak nyata baik dari teknik maupun hasil pertaniannya. Mungkin juga bisa dijelaskan apa sih dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat? Dampak yang kemungkinan ditimbulkan bagi masyarakat adalah masyarakat sering mengalami perbedaan opini tentang teknik pertanian baik dari pengolahan, jenis bahan yang digunakan dalam budidaya, dan masih banyak lagi. Tampak berat sekali ya dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat ini dari adanya perbedaan sistem pertanian. Mungkin juga bisa dijelaskan apa sih tindakan pemerintah dari adanya perbedaan sistem pertanian ini? Ini juga sekaligus untuk memberikan saran. Pemerintah dapat mengatasi dampak dengan mengembangkan kebijakan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani
tentang penggunaan teknologi pertanian yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Mungkin bisa disebutkan negara mana yang berhasil mengatasi dampak negatif dari sistem pertanian tersebut? Ya, kita bisa lihat sendiri contohnya dari negara Jepang dan Korea Selatan yang berhasil mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Mereka menggabungkan teknologi modern dengan praktik pertanian tradisional untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Mungkin dari masyarakat sendiri ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengatasi dampak negatif dari sistem pertanian ini? Di sini masyarakat dapat membantu mengatasi dampak negatif dengan memilih produk pertanian yang lebih ramah lingkungan dan mendukung petani lokal. Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pengembangan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, masyarakat juga sebaiknya mengikuti arahan pemerintah untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan demi kebaikan bersama. Oke, itu tadi daerah ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin bagaimana latar belakang perbedaan sistem pertaniannya? Nah, Indonesia memiliki sistem pertanian yang sangat beragam, tergantung pada faktor geografis, iklim, budaya masyarakat di setiap daerah. Jadi begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu saja, misalnya di Pulau Jawa, sistem pertanian sawah sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ini dikarenakan lahan yang cukup luas dan subur di Pulau Jawa sangat cocok untuk menanam padi. Selain itu, budaya masyarakat Jawa yang sangat menghargai hasil bumi juga mempengaruhi cara mereka menanam dan merawat tanaman. Sangat menarik sekali ya. Bagaimana dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti contohnya Pulau Sumatera? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk Pulau Sumatera sendiri ada banyak sistem pertanian ladang, terutama untuk menanam jagung dan kedelai. Ini karena lahan di Pulau Sumatera lebih berbukit-bukit dan kurang cocok untuk ditanami padi sawah. Selain itu, adat istiadat masyarakat Sumatera juga mempengaruhi cara mereka menanam dan merawat tanaman, seperti menggunakan sistem irigasi yang disebut golo. Jadi seperti itu ya. Bagaimana dengan wilayah lain yang ada di Indonesia? Nah, contohnya sendiri ada di Papua. Di Papua itu sistem pertanian Sweden agriculture masih digunakan. Nah, sistem pertanian ini adalah sistem pertanian dengan cara membakar hutan atau ladang untuk membuka lahan baru. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Papua karena wilayahnya yang masih sangat terpencil dan sulit diakses. Jadi seperti itu ya kira-kira pembahasan kita hari ini. Mungkin dari permasalahan-permasalahan yang sudah ditimbulkan dari Anda, apakah mungkin ada solusi yang menurut Anda efektif? Mungkin ada. Kemungkinan salah satu solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Misal, dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman kita. Menarik sekali ya. Bagaimana sih cara penerapannya? Salah satu cara penerapannya yaitu dengan memperkenalkan teknologi pertanian modern seperti sistem irigasi yang efisien, pupuk organik, dan sistem pengolahan tanah yang baik. Selain itu, juga bisa dilakukan dengan memperkenalkan jenis tanaman baru yang cocok ditanam di daerah-daerah tertentu. Apakah di Indonesia sendiri sudah menerapkan hal tersebut? Tentu saja sudah. Di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun, masih banyak daerah yang belum mengadopsi teknologi ini. Apakah dari ada solusi lain yang selain menggunakan teknologi? Ya, selain itu juga bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani agar mereka dapat mengembangkan sistem pertanian yang lebih baik. Juga perlu dilakukan pengembangan pasar dan distribusi yang lebih baik untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Wah, menarik sekali ya topik pembahasan kita kali ini. Mungkin terima kasih banyak untuk narasumber karena telah berkenan meluangkan waktunya. Mungkin sampai di sini dulu ya bincang-bincang kita hari ini. See you and goodbye guys.